Halo dan selamat datang di Jasa Training Podcast, podcast yang akan membahas topik-topik seputar bioscience. Bersama saya Halo, Punta halo. dan teman saya Mifta, kita kembali lagi setelah lama hiatus. Mau ngalah-ngalahin Hunter x Hunter. Hunter x Hunter masih ya terus kan ini? Gak tau, kayaknya udah lanjut deh satu chapter kemarin. Oh iya, muncul hilang, Hmm, timbul tenggelam. iya, ya gak jauh beda lah. Panutan berarti kita. Memang begitulah adanya. Wih, ini setelah lama hiatus nih kita buka dengan yang lagi habis mungkin dibilang hot, masih hot lah ya, soal Iya masih peraih Nobel masih ya. cukup cukup surprising, soalnya pertama kalinya kan ini Iya, peraih Nobel dengan karena kita urusannya bioscience, kita eh, lebih mungkin fisika, nggak apa dong. bioscience. Ini mungkin dibilang bioscience sih nggak begitu ya, tapi sangat impactful untuk bidang bioscience, yaitu Nobel Iya, Prize in Chemistry. aku Eh, makin ke sini sebenarnya jadi mulai fuse lagi nggak sih? iya Aku iya betul. jadi bingung ini boundary antara physical science apa life science gitu Tapi kan. kan memang, Kayak semacam harusnya kayak gitu nggak sih? iya, iya. Jadi aku mulai agak bingung nih, apa-apa yang kita kerjain itu masuknya apa, sains apa ini jadinya? Lah sekarang kita Yang eh, komputasional itu kan. iya kita berdua nih lagi fokusnya Ayo, bioinformatik nih. Bioinformatik masuknya apa coba? ayo. Ayo Ini kan? menentukan jurnal mana yang kita ini screening nanti ini soalnya. Ada sih jurnal bioinformatik. Cuman ya ini eh, ya, kita balik lagi ke Nobel Prize in Chemistry 2024 kemarin. Peraihnya itu dari John Jumper, apa namanya? Dari mana itu? apa dari Tiga-tiganya apa? itu. David Becker, Demis Hassabis, John Jumper, Habis sama John AlphaFold, Jumper. AlphaFold, Ingat ya John Jumper itu. AlphaFold. AlphaFold. Ini mungkin yang belum familiar tuh memang apa ya? AlphaFold itu AI atau apa ya? AI, masuknya AI. AI. Maksudnya AI ya. Aku tuh masih bingung antara machine learning dan AI. Soalnya AI juga learning dan mesin juga. Hmm, AI yang bisa mempredik structure dari protein. Jadi foldingnya protein itu berdasarkan ya algoritma yang sudah dipelajarin dari protein-protein yang sudah ada gitu ya. Iya. Jadi nggak tahu juga itu maksudnya ini machine learning apa ya. Tapi ya benar-benar apa ya namanya? Benar-benar ngubah ngubah apa dunia bioscience khususnya Dunia molekular penjelasan. biologi dengan signifikan sih itu apa AlphaFold Iya. itu keberadaannya. Karena kayak sekarang aja kita nggak perlu, ya perlu sih masih kadang-kadang, tapi kita bisa mempelajari sebuah structure protein itu cuman dari sequence, eh, bahkan cuman dari sequence apa namanya, genom doang, DNA doang tuh. Iya, itu. DNA convert protein ke AlphaFold. DNA yang ngoding. Dan itu yaitu bahkan AlphaFold ini maksudnya mirip kan ini strukturnya dan juga Iya, memiliki
beberapa keunggulan dibandingkan dengan X-ray kristalography sekalipun kan itu. Ya, ya ada kelebihan, ada Di kekurangannya masing-masing. beberapa bagian gitu. Ada kekurangan, ada Dengan effort kekurangannya. maksudnya dengan effort yang dibutuhkan itu Betul betul. Ya bisa sangat luar biasa itu. bisa dibilang untuk kristalografi kan butuh biaya yang cukup lah ya, cukup menguras kantong gitu. Sedangkan ini Iya, by predict structure bentuk proteinnya itu udah cukup sangat mendekati bahkan untuk beberapa iya, penggunaan misalnya untuk penggunaan virtual docking kayak gitu lebih mudah digunakan iya performanya. performanya. Tapi ya tetap ada limitasinya. Misalnya dia nggak bisa ngeprediksi struktur belakang apa sih tailnya itu ekor Tail protein. sel protein itu belum bisa sangat akurat. Bahkan masih jauh dari Iya, kata akurat sih. Terus iya, sama ini keberadaan yang RNA itu RNA. protein-protein yang ada penempelan RNA itu pasti berantakan tuh. Iya. Belum bisa lah. Ya mungkin beberapa tahun ke depan udah di training sedemikian rupa sampai bisa sih. Ya harusnya bisa kalau dia AI. Ya, iya sih. Nggak belajar dia kalau nggak bisa-bisa. Cuman menurutmu kenapa si kita tahu dari tadi memang sangat powerful, tapi kira-kira kenapa si eh, si AlphaFold ini bisa menang Nobel Prize in Chemistry? Karena ini dibanding Tingkat dengan penelitian-penelitian yang lain itu kayak waktunya tuh pendek loh yang ini. Salah iya satu pendek banget. pendek banget Yang loh ini. satunya kan Rosetta kan itu. Mm-mm. Rosetta itu cukup panjang itu dari Jadi segi developmentnya tuh jauh kayak gitu. Ini waktunya pendek banget nih dan dia bisa dapat Nobel. iya, sebenarnya mungkin lebih ke resources sih ya, kalau yang sekarang. Kayak eksekusi idenya lebih cepat dan impact-nya juga lebih cepat nyampe, beda sama riset-riset terdahulu. Misalkan bisa kita eksekusi sekarang, terdeliver ke masyarakat di seluruh dunia juga butuh waktu kan itu. Iya, iya. Jadi untuk di-recognize, rekognisinya itu kan juga lama. Misalkan sampai ke semacam panitia Nobel kan udah beberapa publikasi baru kelihatan kan kalau di zaman dulu itu. Oh iya, betul betul. Nggak se-rapid sekarang. Bahkan sekarang kan AlphaFold belum keluar publikasinya masih versi beta aja udah banyak yang make kan di Iya. awal-awal itu. Iya. Sekalian ke Walaupun training kan masih itu. error. Iya, 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 itu. Apalagi setelah publikasi udah banyak perbaikan itu kan langsung dipakai ribuan orang. Jadi Ya, termasuk kita pakai juga. iya, iya. Itu kalau misalkan ngitungannya citation index hampir pasti disitasi ribuan Iya udah juga sih. jutaan Gila sih researcher emang. itu kalau misalkan dari situlah kan ya yang pakai folding kan pasti pakai itu. Soalnya misalkan kita pakai collab fold mesti basicnya juga alpha fold. Iya. Benar-benar. Docking juga basicnya nyitasi alpha fold nanti. Bahkan kita ngakses ke Uniprot pun kita nyitasi alpha fold. Betul. Kalau misalkan ngambilnya prediksi struktur apa-apa, Waffle. udah berapa kali citasi itu di situ kan Iya, betul betul betul. dari citation index. Ya Makanya berarti kan impact-nya langsung kelihatan. impact-nya memang langsung kelihatan dan em, masif ya. Iya, masif, masif sekali. Terus struktur Ya, masif dan sebenarnya ya ugal-ugalan. kayak creating Mencari. backbone. Iya, Tapi udah kayak eh, backbone riset gitu ya. si apa Apa? AlphaFold ini emang kayak gimana ya? Dengan munculnya AlphaFold dalam beberapa tahun terakhir ini impact yang paling kerasa sih karena aku banyak riset soal drug development sih benar-benar speed
untuk drug development itu cepet banget sih gara-gara AlphaFold. Karena yang tadinya kita harus kayak ngedesain apa namanya, template untuk kayak protein yang target dan segala macam, kita harus ngebikin esainya kayak gitu. Sekarang bisa by predict, kalau dipredik dia ada reaksi baru dibikin gitu. Kalau dipredik gak ada reaksi ngapain dibikin gitu. Itu benar-benar eh, ngurangin cost banyak banget. Iya, nggak cuma kos waktu juga kan Iya, ya. waktu juga. Ya, cost waktu kan. Waktu adalah uang katanya. Itu banyak. Iya, banyak banget yang terpotong di situ kan. Alfamart Gila. AlphaFold ya itu website aja. sepowerful itu AlphaFold. Jadi wajar lah ya dia apa meraih Nobel in Chemistry 2024. Iya, ya itu kalau ngomong-ngomong ke situ mungkin juga mengingatkan ini ya pada researcher yang menggunakan semacam ini kayak pipeline gitu ya. Itu sebenarnya yang harus disitasi banyak banget tiap kita pakai itu ya. Karena di situ ada kumpulan software-software dari itu misalkan blasting, diamond, terus misalkan polishing itu kan udah beda-beda ini, beda-beda publikasi itu Iya, kumpulan di situ. Dan itu sering terlewat. Aku membaca beberapa artikel kan cuma pipeline utamanya aja yang disitasi di situ. Padahal di bawahnya kan masih banyak sebenarnya. iya, kadang juga memang ada beberapa tuh menganggap karena ini sudah dikembangkan oleh ini sudah dikembangkan oleh ini sudah dikembangkan oleh ini. Nah, ngambil yang paling last itu tuh udah nge-include yang lain gitu. Ada beberapa pandangan yang kayak gitu. Iya, Jadi kadang dilupakan gitu. Padahal kan kadang modifikasinya jauh berbeda gitu. iya. Kita paling kalau misalkan nanti udah mulai development kencang tetap ini kayak versinya UP MAPI itu loh. Jadi Mm-mm. tiap running software langsung ada ini apa citasi-citasi pipeline yang digunakan di pipeline itu. Jadi Ya, software-software list. ya Itu itu. kan ada diamond kan. Kalau yang di UP Mm-mm. MAPI begitu running, diamond keluar, kamu harus nyitasi ini kalau misalkan pakai UP MAPI juga. Betul, betul. Ya, ya itu sih Itu tingkat sih. awareness-nya aja sih harus memang dinaikin. Karena memang eh, bisa dikatakan ini bidang yang baru ya terutama di Indo ya baru banget ya. Eh, Iya, iya, baru. eh, pendekatan bioinformatik itu kan baru banget gitu. Jadi memang pengetahuan soal yang kayak gitu-gitu jarang. Apalagi kebanyakan pipeline kadang-kadang juga menyertakan. Iya, betul itu. Jadi memang kita ya juga harus ini sih sebagai pengguna dan pengembang gitu harus memang ya memberikan kredit yang selayaknya lah bagi Iya, ininya iya. kreator modder ada ya, gamer modder. Keren. Iya, kalau yang di versionnya si NF Core itu kan ada list softwarenya walaupun nggak Ya, ada citasinya kan itu di mm-mm. kalau yang UBMAP itu contoh yang cukup bagus menurutku karena beneran ini apa artikelnya judul artikel sama kayak selayaknya citasi itu Iya tiap iya running software. Jadi benar. begitu kita ngerolling UBMAP berkali-kali tulisan itu muncul terus itu Diamond di Nature itu publikasinya. Iya ya bagus sih itu emang. Mungkin besok kita kalau bikin pipeline harus kayak gitu juga kayaknya. Biar lu. Ya, nanti ku tambahin tiap cycle pas pakai pipeline ini keluar ini Mm-mm. citasi ini, pakai pipeline ini keluar Ya itu juga sebenarnya citasi ini. membantu ini sih proses reference sih.
Iya iya iya. Siapa tahu kan males nge-tracking udah Iya, disuguhkan di sudah situ kan. disuguhkan. Terus ada lagi yang mungkin berhubungan dengan, apa namanya, bioscience, Nobel in lupa aku, medicine ya? Medicine. Biologi ada nggak sih? Nggak ada kan? Oh, ya, Nobel Prize in Psychology or Medicine 2024. Nah, Itu tentang, micro. for the discovery of microRNA dan its role in post-transcriptional gene regulation. Itu, ada Bapak Victor Ambros dan Gary Ruvkun. Ini microarray. Ini sebenarnya microarray itu, nah ini salah satu yang developmentnya panjang ya. Microarray itu dari Iya iya iya. Panjang ini. 1990-an kan. Banyak banyak panjang. 90-an mulai. Dari 1990-an, di pertama kali di-discover di apa itu cacing. Cacingnya apa sih namanya? C C Belum. elegans, C apa ya? Elegan. C elegan. C-nya apa? Ya, cacing. Bukan. Nih aku ini bukan. Cyanor habditis elegans. Di situ Iya, iya, cacing elegan. dia nge-track ada gen yang eh, itu berkaitan dengan pertumbuhan ya. Iya, Lupa aku ininya. berkaitan. Ya Iya, bisa jelas. di search sendiri sih. Ini garis besarnya itu berkaitan dengan pertumbuhan. Nah, ketika ada satu gen ini dia diekspresikan, dia ada tapi dia nggak membentuk protein tertentu gitu, nggak mengkoding protein tertentu, tapi keberadaannya itu menghambat, gen, yang pertumbuhan tadi. Nah, setelah di apa, diobservasi, dia cuman bentuk, RNA pendek gitu. Iya, Ternyata RNA RNA pendek pendek. ini, punya, itulah pertama kali terdiscover RNA pendek ini ngeregulasi, eee, gen ekspresi suatu gen di dalam, eee, si cacing elegan. Cacing. Cacing elegan. Nah, Tapi penemuan microRNA ini nggak cuma sekedar di hewan ya, hampir iya, di broadcent organisme, hampir semua organisme sama, punya ini. Di sambil, tanaman juga ada. Itu jadi mhm. semacam aplikasinya bisa luas banget ini di Dan di dan itu kan microRNA. baru awal awal, apa namanya, awal terdiscover-nya itu memang regulasi gen, tapi setelah penelitian sepanjang sampai terakhir kemarin ternyata fungsinya nggak cuman itu, ternyata ada banyak banget Iya, kan. iya. Ada banyak banget yang, antara misalnya kayak tanaman sama hewan itu punya fungsional yang cukup signifikan bedanya untuk di beberapa, kondisi. Nah, tapi balik lagi tadi pertanyaanku, kayak yang pertama, kenapa, riset ini bisa, mendapat apa, Nobel Prize? Apa? Kira-kira? Kayak ini kiat-kiat dapat Nobel Prize aja lama-lama. Enggak, karena mungkin kan, ya gen regulasi kan, ya ada yang lain kan gen regulasi, tapi kenapa sih microRNA ini kayak impactful kayak gitu? Kenapa impactful ya? Ya sebenarnya aku nggak tahu ini sebenarnya masuk ke
epigenetik apa enggak regulasinya kan. Soalnya enggak di gen juga kan ini, makanya Mhm. di above gen kan. Mhm. Yang jelas kan impactful ya karena itu ada sesuatu yang lain sebenarnya ke basic science kan ini. Iya. Jadi kayak merubah ini cara pandang kita sih kalau yang ini. Dari yang Mmm. tadinya regulasi itu kan berkembang terus. Iya Dari iya. yang tadinya cuma diketahui dari promoter aja, ada enhancer, habis itu Heeh. ada DNA methylation, terus hingga ini ternyata sistem regulasi itu lebih kompleks lagi dari yang kita bayangkan kalau yang di sini. Dan ini kan, sebenarnya juga kalau ngomongin mikro RNA, apa ya namanya, untranslate, RNA yang tidak ditranslate ke protein itu kan nggak cuman mikro RNA kan ada lagi kan, kayak circular Iya iya. RNA, siRNA itu apa ya, small RNA itu kan Iya, kecil-kecil small juga RNA yang 100 200 itu. dan, regulasinya, ada beberapa yang, di apa namanya, punya irisan yang sama kan, Iya, mikro RNA. iya itu. Cuma ya itu kalau di sini kan sebenarnya terkadang kalau di basic riset ya, itu Mhm. terutamanya ya, itu kan aplikasinya atau tidak bisa langsung diaplikasikan kadang-kadang memang, banyak Ap banget kalau itu. aplikasinya tidak bisa langsung diaplikasikan. Jadi begitu riset keluar gitu maksudnya nggak bisa langsung ada impact-nya ke, masyarakat, apakah itu science, apa Ya ya. macam-macam lah. Itu bahkan misalkan kalau contohnya di ini, RNA vaksin gitu kan, Mhm. mana ada dulu pandangan mRNA itu jadi vaksin. Gimana cara delivernya hidrofilik gitu, Iya sih, masuk ke tubuh manusia kan. iya. Itu itu penemuannya udah lama semua loh, nanopartikel lipid sama RNA protein. Benar Cuma kan benar. baru baru ketemu akhir-akhir ini bahwa ternyata bisa di-cover sama nanopartikel lipid untuk di-deliver ke ini, tubuh Dan kan itu. dan aplikasinya ke manusia pun juga baru-baru kemarin pas Covid. Iya Selama iya selama bertahun-tahun kan dia cuman berani, ya dibilang cuman berani diaplikasikan untuk hewan toh, vaksin hewan toh. iya iya. Ya ini iya itu kalau misalkan ada Nobel Prize buat Covid itu dapat juga mungkin. Accelerated research-nya gede banget itu. Iya sih iya sih, gila itu. Bahkan AlphaFold ini juga berkembang pesat Pas gara-gara iya Covid loh Covid, salah bener. satunya. Aku kan salah satu yang menggunakannya pas Iya ngedesain vaksin iya. Covid dulu untuk, Ya impact-nya kerasa viral banget herd kan di unit. situ ketika Mhm. menghadapi pandemi, ternyata ada alternatif, prediktif seperti itu kan. Iya iya, betul. Kalau mRNA ini sekarang berkembangnya untuk gene terapi ya, gene terapi. Iya, akhir-akhir ini tuh. Ya Eee, tiba-tiba kan itu kayaknya mhm, jadinya. mRNA. Oh, ini ngomong-ngomong mRNA, eee, kita bisa nggak sih ngepredik, mRNA-nya itu mRNA, sorry, mikro RNA mikro RNA-nya itu, di mana aja, terus dia ngeregulasi gen apa aja. Ada nggak sih pipeline-nya sebenarnya? Nggak tahu aku, belum belum mengeksplor Tapi kalau sejauh itu. kalau kita, random gitu, random untuk kita cuman berdasarkan homologi kan bisa tuh. Karena kan Bisa dia bisa. ada ya sampai 20-an basa kan. Mhm, Terus ada region-region yang dia membentuk, structure kayak kuncinya itu kan. Itu kan sebenarnya kalau mhm, kita dengan algoritma tertentu bisa ngedeteksi mikro RNA ini, baru nantinya dia ada tempatnya itu
karena dia ini belum buat yang belum tahu, mikro RNA ini tuh dia nggak di-coding oleh, gen yang ada gennya. Ini kan, apa ya, a non coding ya. Iya, non coding. Gen yang ada gennya tuh gimana maksudnya? Gimana ya, maksudnya DNA yang, eee, apa ya, kalau itu di ekson kan, Iya, apa? ekson intron itu loh. Iya, iya, tapi masuknya coding cuy itu kalau misalkan udah Iya juga ya, ter-translate gitu. Iya, cuma nggak terekspresi kan, masalah ekspresi baru kalau yang ke situ. heeh. Ya ekspresinya jadi mikro RNA, E jadi RNA. apa ya, lebih tepatnya mungkin ini tuh dibentuknya itu ketika proses splicing mRNA kan. Iya, iya, Jadi, terbentuknya dari decoding-nya tuh malah oleh intron yang harusnya nggak ngapa-ngapain kan, yang iya, iya. Yang dianggap tidak ini, tidak 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 berdampak di berdampak situ. gitu splicing-nya, setelah di-splicing. Iya. Ya itu ternyata kan maksudnya ya itu tahap-tahap fase-fase intermediate itu juga berpengaruh Mhm, pada regulasi gen keseluruhan kan. kan itu Itu ya lanjut lanjut. itu kayak ngingetin ini semacam awal-awal ditemukannya apa citric acid cycle, siklus Krebs Iya itu betul kan. betul. Ya, yang tiap fase intermediate-nya itu ternyata berguna untuk pembentukan Yang lain amino kan. acid, Heeh, DNA gitu kan di situ. benar Nggak benar. cuma sekedar memproduksi si ATP kan di situ. Mhm. Ini juga ternyata bahkan stepwise dari ekspresi gen itu fase-fase intermediate-nya juga ada fungsinya masing-masing di situ kan. Kayaknya kita juga pernah bahas di Jasa Training podcast ini, dulu tuh kita pernah bahas ada satu jurnal yang, eee, apa namanya, pola yang pola sayap kupu-kupu itu loh ditentuin oleh Oh iya, justru itu non non coding. coding. Ya, itu kan ada hubungannya dengan, mRNA mRNA lagi, ya sama sih mikro mikro RNA ini kan. Ya di sini sebenarnya banyak gap atau ruang-ruang blank Mhm, atau kosong yang belum terjawab untuk riset ke depannya mungkin ya. Itu kan iya masih banyak banyak banget yang belum diketahui, berarti kan kalau misalkan bahkan dari level gen gitu setiap intermediate-nya juga ada, iya, jangan-jangan kan betul betul. every process itu yang ada intermediate-nya jangan-jangan juga punya fungsi lain tanda kutip di Iya, situ. betul betul. Dan mungkin bakal di-discover lagi lebih 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 mencengangkan lagi ke depannya karena, perkembangan teknologinya sudah sangat Ya, mumpuni untuk itu. iya. Ya sekarang mungkin udah eranya di semacam precision riset juga ya, bukan bukan ke result-nya yang precision, bahkan pembentukan risetnya pun bisa ke arah, Iya, precision kan dengan betul betul. faktor-faktor atau tools-tools prediksi yang ada saat ini kan. Mhm. Dari mendesain eksperimen hingga ke result-nya yang mungkin kadang bahkan bisa diprediksi sebelum result-nya ada. Iya, dan bahkan Itu ya itu sih, eee, juga result yang bukan result jadinya, result tapi udah iya. diprediksi. Ya Kan cuma kadang-kadang cuma butuh konfirmasi gitu aja kan. iya, sebenarnya itu kayak ini Gitu. enggak sih, jadinya kayak, kalau kamu nggak ngerti, kamu pertama kali main blackjack gitu kan, kamu kan nggak tahu Iya, tuh polanya blackjack, tapi setelah kamu ngerti card card counting gitu kan, kamu bisa memprediksi cukup akurat gitu, kartu-kartu yang bakal keluar gitu-gitu ya. Mungkin, iya, iya, eee, apa ya, apa namanya, perumpamaan yang cukup deket ya, kayak gitu ya, kayak kamu belajar main, eee
blackjack di kasino lah gitu. Iya. Kan awalnya loss-nya mungkin banyak gitu, setelah Iya. ngerti card counting kamu malah diusir dari kasinonya karena menangnya terlalu banyak kan bisa jadi Iya. itu. Lebih cepat. Diusir dari bumi lama-lama kita nih. Tapi berarti project Gara-gara terlalu itu lucu juga tuh rapid. project project selanjutnya untuk kita bikin tuh asik juga tuh untuk ngepredik. Ya mungkin sudah ada sih pipeline-nya, tapi mungkin bisa kita kembangin sih untuk ngepredik apa namanya micro RNA itu dari WGS, Iya, iya. dari Udah WG. ada sih beberapa pipeline ini, cuma kan spesifik ke cancer related kalau aku yang Ah, yang kan, WGS, jadi kita bisa pelajarin misalnya di gen tertentu gitu kan. Jadi dari gen-gen tertentu itu eh, dia ngapain itu kan, penempelannya di mana, ininya nanti impactnya apa kan bisa dipelajarin lebih lanjut kan di wet lab-nya. Tapi iya, itu setidaknya kalau di nge-track polanya lagi dari ini, dari spliceosome gen apa, dia iya betul. nempelnya kemana kan gitu. Betul betul. Makanya itu setidaknya kita bisa predik dulu by computing gitu kan. Jadi dengan Iya, metode pendekatan komputasi gitu in silico terus kan setelah dikonfirmasi secara in silico penempelan dan segala macam regulasinya maju ke tahap web lab kan lebih gampang, iya, iya, lebih betul. inilah, lebih lebih pasti lah. Itu tadi yang belajar blackjack tadi. Iya, iya. Iya lebih pasti. Cuma kalau di bayanganku ya, kalau misalkan non coding atau, eee, intron itu kan mulai berperan terhadap regulasi, dan berarti kan itu benar-benar bisa menjadi salah satu penyumbang variasi genetik yang cukup besar loh itu. Karena Bener, mutation rate-nya kan tinggi di situ. iya. Iya kan? Di non coding itu Iya, yang selama sebenarnya. ini kan kita menganggap apa variation genetik itu cuma di SNP ya, single Iya, nucleotide iya. Iya itu, single makanya nucleotide P-nya apa sih? P polymorphism. polymorphism. Iya, Nah, itu kan selama ini kita menganggap variasi genetik itu fokusnya cuma di SNP walau kalau ini kita bisa nge-track ini ya benar-benar game changer sih. iya, Karena impact-nya bakal besar misalnya untuk breeding tanaman selama ini itu nggak diperhatiin. iya, iya. Padahal tanaman banyak banget ekspresi mi-nya Bener. ya. Dan selama ini kan breeding tanaman itu kita ngelihatnya genetik yang terekspresi doang toh, yang Iya, ya bukan dari yang tadi yang non coding itu, yang dari coding semua kan yang kita mhm, fokus. iya, semua coding-coding semua. Yang mana saat ini jadi masalah besar apa namanya homolog apa sih Vacuum pe- fission. kesamaan genetik itu kesamaan genetik antar individu di plantation itu kan benar-benar jadi masalah kayak kayak TR4 lah, Iya, Panama disease di iya, Panama disease. heeh. Homo apa itu namanya? Homo sapiens itu manusia apa ya? Jadi nggak Monogami. apa, Homo apa lagi? Ya itulah monokultur ya. monokultur. Ya itu bisa troublesome banget itu lama-lama di masa depan kalau misalkan kayak gitu. Ya itu bahkan itu merubah cara kita memandang ini, eee, phylogenetik sama sequencing kan itu, alignment dan macam-macam. Hmm. Soalnya kita banyak banyak banget mengabaikan ini loh, sekuen-sekuen yang Betul betul. identitinya tidak connect di situ kan. Ya itu kan kita kita pernah bahas itu kan soal yang kemiripan antara ada deh di judulnya tuh kemiripan.
sequence antara manusia dan gorila itu Iya, 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 95%, tapi itu kan cuman masih ingat aku. berdasarkan yang ter-align kan. Iya, yang identity kan itu bukan Mhm, similarity. bukan Jadi similarity kan. Kita jadi mengabaikan yang similarity. selain itu kan. Nah, ya itu kan sebenarnya juga sedikit banyak udah menjawab kenapa bisa beda jauh banget itu. Betul. Ternyata yang kita anggap tidak tidak berdampak, dampaknya cukup besar mulai mulai reveal kan saat ini. Dan itu mungkin Jadi bisa nantinya kalau ini nggak tahu sih, aku menurutku aja ya. Nah, nantinya kalau misalnya ini udah benar-benar ke reveal banget gitu, mulai cerah gitu, mulai kayak masih lebih mendung ini dalam, habis hujan. gitu soal yang bagaimana si non coding ini eh, membuat variasi genetik, mungkin phylogenetic tree of life, apa pohon kehidupan Iya, yang kita tahu selama ini tuh bakal berubah jauh deh. iya, iya Dan itu bisa. menjelaskan untuk beberapa case yang misalnya kok satu genus ini benar-benar punya perbedaan yang sangat jauh kayak gitu. Iya, iya. Ya itu bakal bakal changing banget itu. Cara Mm-mm. membentuk filogenetik, cara melakukan ini alignment itu kan. Mm-mm. Itu bisa sangat berbeda jauh Itu itu. mungkin impact-nya bakal mungkin sebesar dulu Pluto yang nggak dianggap planet lagi itu kayaknya. Iya bisa. Jadi dwarf. Itu benar-benar ngubah buku pelajaran ya masalahnya. Iya, iya. Gitu. Ya, mungkin episode kali ini sekian dulu lah. Cukup lah kita untuk berbincang-bincang masalah mRNA, Nobel Prize Dan lah ini. AlphaFold. AlphaFold dan micro Rosetta RNA, mRNA terus. mikro. Ada M-nya juga. Iya, tapi mRNA tuh lebih ke messenger RNA. Iya. Oke, Itu kalau viral begitu lagi. sampai jumpa di Jasa Training Podcast berikutnya. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa. Yo, bye bye.